insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin bulanan kita, kajian ensiklopedia akhlak bersama guru kita Ustadz Abu Hanif Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk nanti pada sholat maghrib kita akan ada kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Hambali dengan membawakan tema harta antara nikmat dan malapetaka. Kemudian untuk hari Ahad pada sholat subuh besok ada kajian rutin bersama Ustadz Adil Chandra dengan membahas Syarah Arba'in An-Nawawi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama kita memuji Allah Azza wa Jalla atas taufik dan kebaikan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah Ta'ala memudahkan kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, ensiklopedia akhlak, Mausu'atul Akhlak, dan kita sudah masuk di huruf Ain ya. Pada pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah kita membahas tentang Al-Adl, tentang adil ya. Hari ini masih di huruf Ain, kita membahas akhlak Al-Iffah. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, ini afaf, al-afaf wal ghina, memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, al-afaf. Kira-kira al-afaf artinya apa Pak? Ya, wal ghina, kekayaan. Al-afaf kira-kira apa Pak ini? Kita lihat sekarang ya. Mau dijawab sekarang atau nanti Pak? Nah, iffah ya. Iffah ini secara bahasa artinya menahan diri gitu. Al-kaffu ya. Nah, secara istilah ya di sini disebutkan dhaftun nafsi anis syahwat, mengendalikan nafsu dari syahwat ya, alal iktifai bima yuqimu awaddil jasad wa yahfatu sihhatuhu, fakat dengan mencukupkan diri pada apa-apa yang dibutuhkan oleh jasad ya, wajtinabus sarfi jami'il maladzat wa qasdil i'tidal, dan juga menjauhkan diri dari berlebih-lebihan dalam kelezatan. Juga diterjemahkan dalam sebagian yang lain adalah menjaga diri dari dosa dan maksiat itu. Jadi kalau bisa kita terjemahkan jemaah, iffah itu menjaga kesucian diri. Ya, menjaga diri dari dosa dan apa-apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dulu Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, sebelum menikah dengan Nabi SAW, dia dikenal dengan gelar Afifah, ya, wanita yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Syukran, jazakallah khairan Pak. Nah, Bapak Ibu, penting sekali ini sekarang Pak, di mana kita digempur
atau boleh saya katakan Bapak Ibu, zaman kita sekarang ini zaman fitnah berupa syahwat dan syubhat mencapai puncak, di mana ledakan teknologi informasi dan juga adanya media sosial yang begitu dahsyat perkembangannya Pak, menjadikan fitnah, syahwat, syubhat ini begitu mudah terpapar Pak di hati kita. Sehingga menjaga diri dari tidak terjerumus dari dosa dan maksiat begitu berat sekarang Pak. Betul tidak Pak ya? Sangat berat Pak. Ya, menjaga agar kita tidak terkontaminasi, itu namanya iffah. Ya, baik berupa syahwat perut. Nah ini Pak, supaya kita nggak dapat riswah. Susah sekarang Pak, namanya gratifikasi di kantor-kantor itu perkara biasa sekarang. Ya, menjaga kemaluan sekarang Pak, aduh berat sekali Pak. Ya, ya, belum lagi dosa-dosa yang lain. Nah ini maknanya iffah, ya, menjaga iffah. Ada juga berkaitan dengan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, ini juga iffah. Nah, di antara akhlak Islam adalah tidak boleh kita ya menampakkan atau meminta-minta, mengemis-ngemis kepada orang lain. Ini tidak benar, namanya iffah. Baik jamaah, ini akhlak ini. Taib, Al-Quran at-targhib fil iffah, jadi motivasi untuk memiliki akhlak ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nur Pak. Ya, dimulai dari ayat 30, perintah untuk menjaga pandangan, ya, menahan sebagian pandangan, ya. Ya, di sini disebutkan sebagian Pak, karena tidak semua pandangan secara mutlak tidak boleh, nggak ada sebagian pandangan. Pandangan yang boleh ya ketika misalnya ada hajat Pak ya, seperti ketika kita bermuamalah ya, mau nggak mau harus melihat wajah. Ya, kalau yang jual perempuan terus gimana, kita ya pasti ada. Atau ketika mau menikahi seorang wanita itu boleh ya sebagian itu. Nah kemudian di situ di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengaitkannya dengan ya kata Allah waliyasta'fifin, jadi disuruh menahan pandangan dulu kemudian menjaga kemaluan. Nah, ini menarik kata sebagian ulama bahwasanya Allah kaitkan menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Ternyata apa? Nabi dalam hadis bahwasanya sudah menjadi takdirnya anak Adam memiliki bagian dari zina. La mahalat, pasti Pak. Diawali dengan apa? Ya, wal ainani, dua mata berzina dengan memandang. Lalu kemudian telinga mendengar, tangan memegang, kaki berjalan, hati membayangkan. Kemaluan tinggal membenarkan atau mendustakan apa yang kita tadi lihat semua. Nah di situ Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali berzina apa Pak? Mata. Jadi mata dulu yang berzina. Nah, baru kemaluan tinggal mengeksekusi atau mendustakan apa yang dilihat oleh mata. Maka di sini Allah Ta'ala mengaitkan antara menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, di ayat berikutnya ya ayat 33 surah Nur, kata Allah wal yasta'fif. Nah ini ada, hendaklah mereka beriffah, menjaga kesucian diri mereka. Bagi siapa? Alladzina la yajiduna nikaha, yang tidak memiliki kemampuan menikah. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberi kekayaan atau kelapangan harta kepada mereka. Nah, jadi jamaah bagi yang belum menikah Pak, oh sekarang tidak Pak, yang sudah menikah aja Pak berat sekarang Pak. Ya, beberapa kali kalau saya ceramah di kantor-kantor sering ada yang setelah selesai ceramah yang ngobrol-ngobrol, ada aja Ustaz di sini banyak yang selingkuh Ustaz. Lah, saya lihat suasana kantornya ya memang gimana nggak selingkuh Pak. Terlalu apa ya, waktu saya lihat tempat makannya ya Allah, pangku-pangkuan, suap-suapan, gimana nggak selingkuh.
Ini yang sudah menikah, Pak. Ini yang sudah menikah. Nah, bagaimana yang belum menikah? Aduh, lebih berat lagi itu, Pak. Kita yang sudah menikah, yang artinya sudah ada yang sah dan halal, masih tergoda. Nah, itu semua karena Pak kita terlalu tasahul, terlalu bermudah-mudah dalam bercampur baur. Terlalu mudah ya, apa-apa di kantor campur baur, rapat campur baur, ya, melakukan perjalanan campur baur, semua campur baur. Ya, kita lihat Pak, anak-anak SD sekarang udah pacar-pacaran, gimana nggak pacaran satu kelas? Anak SMP apalagi Pak, gimana nggak pacar-pacaran? Terlalu interaksi fisiknya tuh, ya, melihatnya, bukan lagi melihat Pak, tangan-tangan pegang-pegangan. Apalagi mahasiswa, oh dan seterusnya. Nah di sini jemaah Allah Ta'ala mengingatkan kita, hendaklah kalian jaga kesucian dirimu dari kemaluan tadi ini. Ya. Kemudian juga di sini dalam surah An-Nur ayat 60 Allah Ta'ala katakan wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun. Orang-orang tua yang sudah sepuh jompo yang tidak lagi bisa diharapkan bisa menikah lagi, falaisa alaihinna junahun ay yadhna thiyabahunna, tidak apa-apa dia melepaskan, bukan jilbabnya Pak ya. Jadi gini jemaah, jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian besar Pak yang menutupi kepala, bahkan sebagian ulama katakan menutupi wajah. Sebagian ya, ada khilaf ulama, jilbab itu apakah termasuk menutupi wajah atau tidak. Namun kalau kita lihat buku-buku tafsir, pasti ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya jilbab itu menutupi wajah. Nah, yang jelas menutupi kepala sampai dada Pak. Bahkan sebagian ulama menafsirkan jilbab itu pakaian luar. Jadi kalau apa yang dipakai oleh sebagian wanita-wanita muslimah sekarang yang biasa Pak ya, itu pakaian dalam sebetulnya. Nah, jadi jilbab itu pakaian luar kayak apa ya, mantel yang pakai. Nah itu kayak orang-orang di Arab itu wanita-wanitanya ada namanya abaya besar. Nah jadi mereka punya pakaian dalam. Nah kalau mau keluar rumah mereka pakai abaya besar. Nah itu namanya jilbab. Nah bukan, kalau yang kita lihat menutupi kepala saja namanya khimar. Ya, khimar ya, yang menutupi. Nah, kalau jilbab itu pakaian besar. Nah, di sini Allah Ta'ala katakan bagi yang sudah sepuh, ya, yang sudah tidak diharapkan lagi bisa menikah, la yarjuna nikahan, tidak mengapa mereka yadhna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina, melepaskan pakaian luarnya, Pak ya, untuk teman-teman, jadi nggak usah pakai ya, tanpa berlebih-lebihan dalam menampakkan perhiasannya. Jadi nenek-nenek juga iya. Saya sering tanya, Ustadz kami ini nenek-nenek, saya kan suka pengajian nenek-nenek itu. Boleh nggak pakai jilbab? Tetap Bu, harus Bu. Jangan mentang-mentang sudah tua, enggak. Ya, cuman di sini disebutkan boleh menanggalkan pakaian luarnya gitu loh. Ya. Nah, tapi lihat di ayat berikutnya Allah katakan wa yasta'fifna khairul lahunna. Jika mereka menjaga ya kehormatannya, artinya mereka pakai jilbab besar, itu lebih baik bagi mereka. Di situ Allah katakan iffah, menjaga. Ya, nenek-nenek juga bisa juga Bu, yang suka kakek-kakek ya kan ya. Nenek juga, kalau nenek-nenek cantik pakai ini ya, ada juga yang suka gitu. Nah Allah katakan kalau mereka menjaga kehormatannya, ya ini memakai baju yang biasa, ya ini memakai jilbab besarnya, itu lebih baik bagi mereka, ya. Ya, walaupun boleh, tetapi ini yang afdal menutupnya. Apa kata Allah? Itu lebih baik dalam rangka menjaga kehormatannya. Namanya iffah. Nah, juga di sini Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Taala sebutkan tentang orang-orang fakir di zaman Nabi SAW yang mereka itu disangka kaya raya. Kata Allah Azza Jalla, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi.
Dan orang-orang fakir yang mereka tidak bisa melakukan jihad, Pak. Karena tidak bisa melakukan perjalanan karena miskin. Ya, kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi. Orang-orang jahil menyangka mereka orang kaya, Pak. Minat ta'affufi, karena mereka menahan diri, menjaga kehormatannya, meminta-minta kepada orang. Nah, ada orang, Pak, bermudah-mudah, Pak, mengeksploitasi kesulitan ekonominya. WA sini, WA situ, ya. Saya nggak tahu, saya hampir tiap hari, Pak, ada aja yang WA. Tolong Pak, ini Pak. Ya kan? Kalau saya lihat gambarnya masih muda, masih bagus. Minta ini, barangkali di pesantren ada zakat, Pak, ada ini, Pak, banyak. Ya, hampir tiap hari sekarang, Pak. Ya kita juga nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba ada WA. Nah, ini Allah katakan minat ta'affuf, mereka tidak menampakkan kebutuhannya karena mereka menjaga iffah, Pak. Karena meminta-minta, Pak, itu menurunkan kehormatan kita, ya itu tidak, Pak? Iya, kalau orang menampakkan, Pak, tolong bisa nggak pinjam. Kalau ada orang, Pak, kita lagi berteman, Pak, tiba-tiba dia bilang pinjam 100 ya, Pak. Wah, itu udah, ya, mengurangi kehormatan. Nah, ta'affuf, ta'arifuhum bisimahum. Kau kenali mereka dari sifat-sifatnya. Artinya, kau kenal mereka sebetulnya butuh, Pak. Dari zahirnya kelihatan sangat butuh, tapi kok seperti nggak pernah menampakkan diri, meminta-minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, yang kayak gini-gini harus dicari sebetulnya, Pak. Makanya zakat itu ada panitia. Enggak ada panitia salat, Pak. Allah tidak menyebutkan amil salat, amil haji, enggak ada. Yang ada amil zakat. Dalam rangka ini, Pak, ada orang, Pak, Masya Allah, Pak, ada saudara-saudara kita itu sebetulnya, Pak, yang tolong ya antri beras besok ya, nggak mau menampakkan. Di pesantren kami sekitar ada 115 santri, kurang lebih 35 santri beasiswa, Pak, sekitar 30% nih berarti ya. Nah, ada beberapa lembaga zakat, Pak, Ustaz, ada nggak? Iya, ada banyak ini, saya bilang. Setelah dihubungi mereka rata-rata nggak mau. Ya, lembaga zakatnya yang Ustadz Irfan Doni itu, Ustadz gimana orangnya nggak mau, katanya. Ya sudah, nggak mau dibantu. Ya mungkin nggak mau. Ya, banyak begitu, Pak. Ya datang ke kita mau minta beasiswa, tapi ketika mau dibantu ya mungkin karena menjaga iffahnya. Ya, wallahu taala alam. Nah, karena jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini salah satu bentuk akhlak Islam, Pak, menahan diri dari tidak meminta-minta, ya, walaupun kita butuh, karena ini menjaga kehormatan diri. Walaupun, Pak, tentu ada dalam Islam boleh meminta-minta dalam hal terjadinya musibah yang sangat, itu boleh, Pak. Misalnya kita kebakaran atau kemalingan sehingga harta kita habis, boleh, ini dibolehkan. Atau untuk menjaga, atau kita dititipi orang, Pak, di rumah kita ada anak yatim, di rumah kita ada duafa, ya, kita dititipi mengelola. Nah, lalu boleh kita minta-minta atas, bukan untuk kepentingan, boleh. Selebihnya tidak boleh. Atau untuk kepentingan dakwah seperti pengurus masjid, boleh. Ya. Yeah. Walaupun kalau menurut rahimahullah Ustadz Yasid tidak boleh open donasi, kata beliau, ya, tidak boleh menampakkan. Pun ini masalah waqi, ya, masalah kontemporer, ya. Tayyib jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla. Juga ada ayat di dalam Al-Quran, ya. Oh ya. Ya, ini juga ini masalah tadi, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Ya, ini masalah memakan harta anak yatim, Pak. Kan ada orang pengelola anak yatim. Nah, kata Allah Azza Jalla, kalau dia kaya hendaklah dia menjaga iffahnya, jangan mengambil harta anak yatim.
Wa man kana faqiran, kalau dia fakir dititipi anak yatim, falyakul bil ma'ruf, boleh mengambil sebagian untuk dalam kadar yang pantas. Jadi pengelolaan. Jadi dulu kalau ada orang meninggal, Pak, anak yatim ini dititipi ke pamannya atau orang-orang yang kan meninggal bapaknya, siapa yang mau menanggung dia? Keluarga terdekatnya. Nah, mereka ini kata Allah, kalau yang dititipi anak yatim ini kaya, jaga iffahmu, jangan ambil harta mereka. Karena kadang-kadang ada anak yatim kaya, Pak, harta orang tuanya banyak, tapi karena masih kecil hartanya dipegang oleh walinya, wali yatimnya. Nah, kata Allah, hendaklah engkau menjaga iffah, jangan ambil, jangan makan harta mereka. Ya, wala ya ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, sampai mereka besar. Ya. Nah, boleh kalau sekadar, kalau dia miskin sekedar pantasnya boleh. Kemudian juga jemaah, dari hadis-hadis Nabi kita lihat, Pak, bagaimana anjuran memiliki sifat iffah ini. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis riwayat Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum." Ada 3 orang Allah Ta'ala wajib menolong mereka. Wajib di sini jangan disalahartikan, Pak, ya, seolah-olah kita memaksa Allah untuk melakukannya. Tidak, ya, enggak kayak kita. Kamu wajib, enggak, bukan begitu maknanya. Apa ya kalau istilah pengertiannya? Maknanya ya, Allah saking mulianya Allah Ta'ala melazimkan dirinya sendiri untuk menolong mereka. Itu kira-kira. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, wal mukatibul ladzi yuridul ada, budak yang menginginkan pembebasan dirinya. Dia berusaha menebus dirinya, Pak. Karena memang dalam Islam perbudakan dilarang, Pak. Kalau bisa dibebaskan itu budak, fakku raqabah. Ya, karena itu diantara kafarah, penebus dosa, pelanggaran dalam syariat, diantaranya apa, Pak? Membebaskan budak. Ada yang tahu, Pak, contohnya, Pak? Pelanggaran apa dalam Islam yang diantara cara menebus pelanggarannya adalah membebaskan budak? Pak, masih hidup? Bersumpah, membatalkan sumpah. Kita bersumpah, demi Allah saya akan begini, ternyata, Pak, sumpahnya dilanggar. Nah, kata Allah Azza Jalla, di antara cara menghapus dosa kafarah atas sumpah itu apa, Pak? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi minum, memberi pakaian 10 orang miskin, atau tahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, Pak. Di antaranya membebaskan budak. Nah, budak ini kalau mau membebaskan dirinya, Masya Allah, suatu yang mulia. Ya. Kemudian yang ketiga, yang wajib Allah tolong adalah an-nakihu alladhi yuridul afaf. Laki-laki atau seseorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan, kesucian dirinya dari zina. Nah ini, Pak, anak-anak sekarang ini berat, Pak. Aduh, jemaah, saya beberapa kali tuh ada orang tua datang, ya Allah Ustaz, anak saya sudah berzina. Anak saya banyak banget sekarang, Pak. Terutama anak-anak yang kos-kosan, Pak, yang jauh dari rumahnya, yang kos di luar kota. Ada yang di Jogja, di Bandung, di Semarang, ya, di Jakarta kos. Itu kan pergaulannya bebas banget, Pak. Banyak sekali, Pak, yang saya tahu mereka ini sudah begini, Ustaz. Saya bilang nikahkan. Waduh, gimana, masih kuliah, Ustaz. Lah gimana terus Bapak biarkan dia pulang lagi berzina lagi tuh? Ya gimana, masih muda. Nah ini banyak nih, Pak. Nah maka kata Allah, kata Nabi SAW, laki-laki yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Nah ini janji dan jaminan dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya adalah mereka ingin menolong dan ingin menjaga kehormatan agamanya. Siapa itu, Pak?
orang yang berjihad di jalan Allah, menjaga agama, membela agama. Yang kedua, perbudakan, dia ingin membela kehormatannya. Dan yang ketiga, menjaga kesucian dirinya dari zina. Maka 3 orang ini, kata Nabi SAW, Allah akan menolong orang-orang yang seperti ini. Kalau bapak-bapak pengen menikah lagi enggak? Untuk menjaga kesucian diri? Nah, ini mau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ya. Allah, ada khilaf ulama Pak. Sebetulnya poligami itu sunnah atau tidak, ada khilafnya. Ada sebagian ulama mengatakan mencukupkan si satu saja itu yang lebih utama. Kecuali orang laki-laki yang memang memiliki syahwat yang sangat besar dan dia khawatirkan terjatuh dalam zina, maka ini boleh. Wallahu taala alam. Kemudian dari Ubadah bin Samit, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat kata Nabi, jagalah 6 perkara, jaminkan kepadaku 6 perkara, aku akan jamin surga bagimu. Itmanu li sittan min ampusikun atman lakul jannah. Kalau kau jaga 6 perkara ini, maka saya jamin surga bagimu. Di antaranya, atau kita sebutkan 6-6-nya, usduqu idza haddatstum, jujurlah kalau bicara. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi janjimu. Ya, wa addu idza tumintum, ya, tunaikan amanat yang dibebankan kepadamu. Wahfadhu furujakum, ya ini, jagalah kemaluanmu. Wa ghaddu absarakum, tahan sebagian pandanganmu, tundukkan pandangan. Wa kuffu aidiakum, jaga tanganmu dari menzolimi orang lain. Termasuk tangan sekarang Pak, dengan jari-jari kita komentar ya, menjaga. Kemarin ada viral katanya salah satu ustadz menikah ketiga kalinya. Oh heboh itu Pak ya. Orang sudah komentar ternyata tidak benar. Coba Pak, kehormatan sang ustadz sudah ya, ternyata orang wah apa ini, wah udah. Nah ini juga jaga tangan kita dari merusak kehormatan orang lain. Nah ini kata Nabi, aku jamin surga bagimu. Ya Pak ya. Kemudian dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan ini berat Pak menjaga kemaluan sekarang. Apa ya? Ternyata di HP itu banyak aplikasi chat-chatan dengan perempuan Pak. Saya tahu ada suami istri sedang di ujung tanduk mau cerai. Datang konsultasi. Ya, apa sebabnya? Suaminya ini orang baik Pak, orang baik. Bukan pecicilan suami, enggak. Cuman dia rupanya ya ada aplikasi di handphone. Nah, di situ iseng-iseng, akhirnya Pak keterusan sampai ketemu di perjanjian ketemu dan berzina di hotel. Dan jatuh cinta dan dia mau menikahi. Akhirnya Pak hancur semua itu bisnis usaha. Ya, datanglah ke rumah. Waduh. Ya, apa sebabnya? Dia jujur Ustaz, gara-gara awalnya iseng. Ketemu cantik, ya, kan perempuan ya, kayak gitu-gitu cantik-cantik semua Pak ya. Akhirnya ketemu berzina Pak. Jatuh cinta Pak. Dia rela ninggalin istrinya. Nah ini. Dari mana Pak ini? Makanya Pak, semoga Allah menjaga kita semua ini Pak. Berat sekarang Pak kita jadi laki-laki, ya enggak Pak? Aduh, tiap hari aurat, lihat handphone, lihat ini, aurat dipertontonkan semua. Ya, maka menjaga kehormatan ini berat sekali Pak. Ya, apalagi kalau kita keluar kota Pak, aduh berat tuh. Ya, ingat kisah Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf ini contoh teladan terbaik dalam menjaga iffah sebagai seorang laki-laki. Pak, Nabi Yusuf itu orang asing Pak. Dia orang Palestina, lagi di Mesir. Yang kedua yang menggodanya perempuan cantik Pak. Kalau jelek mungkin masih mikir-mikir kita Pak. Yang ketiga Pak, dia itu budak yang menggoda majikannya. Ya, yang keempat, suasananya aman, ditutup pintunya, wa ghallaqatil abwab. Yang kelima, dia laki-laki yang masih muda, sedang puncaknya Pak.
Ya, yang keenam, yang menggoda sang wanita, Pak. Kalau laki-laki yang menggoda, kita katakan belum tentu sukses, Pak. Kalau perempuan yang menggoda, Pak, siapa nggak kelepak-kelepak, Pak? Nah, ini semua yang membuat Nabi Yusuf, ya, lalu kemudian dia lari. Nah, ini berat, Pak, sekarang kita menjadi Nabi Yusuf sekarang ini, ya, berat sekali, Pak. Apalagi kalau bapak-bapak di WA terus, Pak. Ya, apa kabar bang? Sehat bang? Aduh, saya kemarin ketemu orang sudah meninggal suaminya, istrinya, duda ya. Ya termasuk suka ngaji juga, ikhwan kita juga. Nah, dicerita lagi ini. Nah, terus dia keceplosan. Saya lagi ta'aruf ini, Ustaz. Gimana ta'arufnya? Ya kemarin saya telepon hampir 3 jam. Hati-hati antum. Nelpon akhwat 3 jam sampai begitu, ngapain tuh? Nggak boleh, itu sama dengan berkhalwat. Oh iya, nggak boleh ya Ustaz. Iya boleh. Tentang duda boleh nelponan. Sampai kan ta'aruf katanya. Tapi kalau telepon 3 jam ngapain? Nah yang kayak gini-gini Pak, aduh. Ya terutama kami juga ini ustadz Pak. Aduh, kadang-kadang ada yang datang curhat-curhat. Saya kasih saja nomor istri saya. Apaan ya ini. Kalau enggak Pak, kita juga laki-laki normal, ya, di WA ini. Nah, terutama ini Pak ya, cinta lama bersemi kembali. Oh, sekarang mudah Pak ada, apalagi ada reuni SMA, mudah. Yang dulu bibit-bibitnya tumbuh lagi, chat-chatan, ya. Enggak, terjadilah banyak kehancuran karena tidak bisa menjaga. Nah inilah Pak, kita ini zaman puncak. Paparan syahwat mencapai puncaknya sekarang Pak. Berat Pak. Dan kelemahan terbesar kita laki-laki, kata Nabi, adalah wanita. Ittaqud dunya, kata Nabi. Takutlah terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa. Takutlah fitnah perempuan. Oh Pak, kita bukan Nabi Yusuf ya. Nabi juga mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling aku takutkan dan paling berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Karena itu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Apa kata beliau? Di antara bentuk lemahnya manusia adalah laki-laki tidak bisa tahan terhadap godaan perempuan. Ya, berat ya Pak ya. Nah, karenanya hadirin yang dirahmati Allah, ya ini berat sekali memang kita hidup karena ya dari mana? Ya hendaknya kita mulai dari menahan pandangan. Itu dulu Pak. Ya menahan pandangan. Tidak bermudah-mudah maksud saya Pak. Ada boleh kadang-kadang kita bermuamalah mungkin guru mengajar atau mungkin dalam hal-hal ya bisa kita menjaga. Ya itu yang terbaik Pak. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadisnya mana lagi ya? Hadis Sa'id Abdul Khudri radhiyallahu taala an, inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum tsumma sa'alu fa'atahum. Ada orang dari Ansar datang minta sedekah kepada Nabi, dikasih. Sudah dikasih, minta lagi. 2 kali dia minta terus. Hatta idza nafida ma indahu, sampai apa yang ada di tangan Nabi habis, Pak. Lalu apa kata Nabi? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang ada di tanganku tidak mungkin saya simpan. Kalau masih ada pasti saya kasih. Udah enggak ada, gimana kira-kira? Wa may yasta'fif yu'affahullah. Nabi mengatakan siapa yang menjaga iffah kehormatannya dari meminta-minta, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu. Ini Nabi menasihati laki-laki ini kayak enggak puas gitu, dikasih minta lagi, dikasih minta lagi, sampai yang enggak ada di tangan Nabi habis. Nabi mengatakan, hendaklah kalian menjaga kehormatanmu, jangan suka minta-minta. Ya, kata Nabi, wa ma utiya ahadun min ata'in khairan ya wa awsa'a minas sabar. Tidak ada yang lebih baik karunia yang diberikan Allah yang lebih lapang kecuali kesabaran. Ya, jadi jamaah tahan diri dari meminta-minta, Pak. Apalagi pinjam uang yang sebetulnya bukan keadaan darurat, Pak.
Ya, sekarang ada hadis Nabi Pak, meminjamkan uang ini ibadah yang sangat besar pahalanya Pak. Saya agak lupa hadisnya, tapi insya Allah saya meminjamkan uang itu kata Nabi setengahnya adalah sedekah. Jadi kalau Bapak minjamkan uang 1 juta, 500.000 itu dianggap sedekah Pak. Nah beda kalau kita sedekah biasa, kita keluar 500.000 ya sudah keluar. Nah, tapi kalau 1 juta kita pinjamkan orang, itu 500-nya terhitung sebagai sedekah. Dan 1 juta kembali lagi ke kita, ya kan? Ya, tapi jangan juga Bapak yang mendengar ini, utangnya yang 1 juta, Mas, aku kan utang 1 juta, 500 kan sedekah ya? Enggak begitu. Itu di sisi Allah maksudnya Pak. Nah makanya Pak, kalau ada orang yang mau meminjamkan uang Pak, itu manusia langka hari ini. Langka Pak sekarang, tanpa riba loh. Sebagaimana langkanya orang yang punya utang mau mengembalikan utangnya dengan baik. Kenapa sekarang banyak pinjol Pak? Karena banyak orang nggak mau minjamkan uang. Kenapa orang nggak mau minjamkan uang? Susah Ustadz, kalau susah kembalinya. Ya maka katanya kalau mau merusak persahabatan dan persaudaraan, ya pinjam aja uang. Habis itu rusak persaudaraan kita. Nah ini ikhwa azani Allah wa yakum, jangan ya, kata Nabi, siapa yang menjaga kehormatannya Allah akan kasih. Ya, Allah akan kasih, cukupkan kebutuhannya. Taib jamaah yang dirahmati Allah, karena itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia. Kita sudah pernah bahas kalau nggak salah ya zuhud ini. Artinya dunia itu sekedar di tangan. Kita berharap kepada akhirat. Kita lebih mementingkan akhirat daripada, tapi bukan dunia ditinggalkan, tapi dunia ini dianggap rendah karena kita menganggap akhirat. Itu namanya zuhud. Nah, lalu kata Nabi, izhad ma fi yadin nas. Putus asalah terhadap apa yang di tangan manusia, yuhibbakan nas, manusia akan cinta kepadamu. Maksudnya apa Pak hadis Nabi ini? Jangan selalu berharap apa yang di tangan manusia pengen kita minta gitu loh. Maka manusia akan mencintai kita. Itu Pak. Coba lihat Pak, orang yang dikit-dikit minta tolong, orang yang dikit-dikit minta ini, minta itu, nggak ada yang mau teman sama dia. Waduh, pinjam uang lagi nanti ini. Nggak mau ketemu. Tapi kalau ada orang, makanya orang Basrah ditanya, siapa orang yang paling kalian cintai di sini? Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kenapa? Dia menginginkan kebaikan kepada kita, tapi dia tidak pernah seolah-olah dia tidak butuh kebaikan kami. Makanya kami mencintai dia. Itu Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Penduduk Basrah mencintainya Pak. Kenapa? Beliau selalu memberikan kebaikan kepada kami, tapi seolah-olah dia tidak butuh kebaikan kami. Tutup itu Pak. Nah itu orang paling, itu kata Nabi, kalau mau dicintai manusia, jangan berharap pada apa yang di tangan mereka. Nah sekarang ini kan begitu Pak. Ya ketika kita kaya, semua orang mengaku teman. Ya Pak ya. Teman saya enggak, saya teman TK-mu dulu macam-macam. Tapi kalau sudah miskin, ya hilang semua. Nah demikian jemaah. Ya. Kemudian ya, dari Sa'id Al-Khudri juga. Oh ya ini kayak tadi sama hadisnya. Kemudian juga Nabi SAW pernah berdoa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al afafa ya tadi ya Pak. Ya, at-tanazzuh amma la yubah. Jadi mensucikan diri dari perkara-perkara yang tidak boleh. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal ghina, ghina artinya apa Pak? Merasa cukup. Merasa qanaah, merasa lapang dadanya terhadap apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Jadi al-afaf dan al-ghina. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk apa faidah dari iffa ini, apa keutamaan, apa fawaid daripada iffa. Pertama, salamatul mujtama'i minal fawaish.
masyarakat akan ya terangkat penyakit ya zina. Nah sekarang ini jamaah Masya Allah, ya jangankan zina laki-laki dan perempuan Pak, sekarang zina antara laki-laki dengan laki-laki sekarang luar biasa Pak. Dan ini penyakit, ya penyakit sosial kemasyarakatan Pak. Banyak bayi-bayi lahir tanpa ayah, ya karena ini Pak, masyarakat kita ini sudah mulai longgar Pak, amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak seperti dulu. Saya baru baca kemarin di salah satu media sosial ada yang lagi viral, penginapan di Jogja Pak, itu di cancel hampir 150 kamar gara-gara penginapan ini mempersyaratkan adanya surat nikah, atau langsung di cancel itu Pak. Di salah satu penginapan di Jogja, saya lupa namanya. Nah, jadi 150 dia sudah booking. Nah sebelum hari H, nah ya harus minta dokumen mahram lah kalau kita ya. Di cancel sama mereka Pak. Berarti mereka ini mau ngapa-ngapain di situ Pak. Ya. Nah ini jamaah Masya Allah ya, berat ini Pak, masyarakat kita ini dah ya ini. Nah, maka di dalam sebuah hadis, saya agak lupa matanya tapi maknanya benar, bahwasanya Allah takjub kepada pemuda yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Sekarang berat ini ya, tugasnya Pak Heru sebagai guru SMA semakin berat ya. Di SMA itu Pak, kalau di SMA negeri itu campur nggak sih Pak, laki-laki perempuan? Campur nggak? Ya. Yang nggak campur aja bisa, ini apalagi yang campur Pak. Nah ya, terutama ini sekarang nih Pak, fenomena anak pesantren yang 6 tahun di pesantren terus kuliah. Ini rata-rata berat. Ini banyak sekali saya dengar begitu. Jadi 6 tahun di pesantren Pak, terus selesai kuliahnya yang campur Pak. Udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak banget kayak gitu. Bayangkan 6 tahun di pesantren terkungkung Pak, tiba-tiba melihat, wah, nah ini biasanya Pak, banyak yang begini. Ya makanya anak saya yang baru selesai dari pesantren 6 tahun, sekarang kuliah di LIPI ya. Gak boleh kos saya bilang, saya suruh jadi musyrif di pesantren. Kuliah siang, sore kamu harus tinggal di asrama bareng sama anak pesantren. Kalau enggak Pak, nongkrong nanti itu. Jangankan ya, sekelas Lipia saja katanya. Ini banyak yang juga ngomong ke saya, wah juga begitu. Bayangkan 6 tahun di pesantren, memang kuliahnya di Lipia, terpisah akhwatnya, tapi pulangnya inilah itulah, udah. Berat Pak, semoga Allah menjaga anak-anak kita ini. Berat sekarang ini kita semua, ya Rabb. Sampai saya kepikiran Pak, anak saya yang 19-20 tahun ini kalau ada udah nikah aja lah. Ya, sampai segitunya ya, karena melihat sampai ya udahlah kalau nanti ada ya, kalau cuma beras telur aja nanti kita siapkan, daripada Pak berat Pak. Mereka ngelihat HP Pak, kan susah. Anak-anak sekarang mana mau ya gimana ya, alasannya buat kuliah buat ini, tapi lebih banyak untuk cecetan. Ya cecetannya aduh Pak ya susah. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah. Dulu orang tua kita Pak banyak yang menikah 15 tahun, 14 tahun udah menikah Pak ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang dianggap aib kalau menikah muda. Taib jamaah. Jadi masyarakat selamat Pak, nih jaga. Kemudian juga termasuk orang yang dilindungi di hari kiamat nanti. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Siapa di antara mereka? Laki-laki yang menjaga kehormatannya ketika dia ada kesempatan untuk berzina. Yaitu Nabi mengatakan laki-laki yang digoda perempuan cantik dan terhormat, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza Jalla Pak. Di hari kiamat Pak, di antara tahapan dikumpulkan di padang mahsyar di bawah matahari terik, ya selama 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Ya, maka ada orang-orang yang Allah Ta'ala beri naungan. Siapa Pak? Laki-laki yang bisa menahan kehormatannya dari berzina.
Kemudian juga diantaranya Pak, sebab diberi pertolongan dari musibah dan ujian. Ingat 3 orang yang terjebak dalam gua, itu hadis Nabi SAW Pak. Di antaranya seorang laki-laki yang suka sama perempuan tapi ditolak. Suatu ketika perempuan ini butuh uang dan dia termasuk kaya, datang dia. Oh ini datang sendiri kan? Boleh saya pinjamkan uang, tapi kau harus menyerahkan kehormatanmu. Apa boleh buat Pak? Laki-laki ini, wanita ini sudah, ya artinya embernya sudah mau masuk ke sumur Pak. Ya, tapi tiba-tiba wanita ini mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wanita ini sudah pasrah Pak. Yang perempuan ini sudah lama diincar tapi ditolak terus Pak. Bayangkan kalau kita sebagai laki-laki, ini kesempatan nih. Dulu kamu nolak-nolak saya. Nah, tapi ketika diingatkan ittaqillah, kau jangan jangan pecahkan cincin ini ya, nih keperawanan ini kecuali dengan cara yang hak. Tiba-tiba dia takut Pak dan dia tinggalkan. Dia kasih uangnya, gak usah pinjam ambil, dan dia takut kepada Allah. Ini kemudian Allah Ta'ala jadikan pertolongan dalam kesulitannya Pak. Jadi jamaah, menjaga kehormatan itu sarana menolong kebaikan dan kehormatan kita Pak. Coba lihat sekarang Pak, banyak sekali Pak kasus-kasus Pak, orang-orang terhormat pergi ke luar negeri berzina. Dia nggak tahu ternyata perempuannya yang sekarang yang melaporkannya, akhirnya Pak dicopot jabatannya, hilang, malunya minta ampun Pak. Mana katanya pernah, aduh. Jadi gimana Pak? Terutama kalau keluar negeri, orang itu biasanya Pak mau berzina kalau di luar kampungnya, di luar negeri. Bawa Pak sering keluar negeri, keluar kota deh, jangan keluar negeri, keluar kota. Saya pernah ceramah di Batam Pak. Nah, saya lupa, saya kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dikasihlah penginapan yang banyak perempuan yang Pak sama sampai di paha bajunya Pak. Waduh, saya bilang ini kayak enggak. Nah terus saya baru masuk, diketuk pintu. Ya, Pak mau selimut enggak Pak? Oh enggak. Ya ini selimut ngapain? Rupanya kata panitia, waduh Pak Ustadz salah ini temennya ini. Rupanya selimut itu maksudnya minta ditemani gitu. Nah ini. Ya saya kalau tidak memikirkan, aduh kita ini Ustadz. Tapi siapa yang kenal saya di Batam sebagai Ustadz Pak? Ya apalagi sudah masuk tengah malam dia masuk keluar lagi perempuan. Tapi inilah Pak, berat sekarang yang kayak gini-gini ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian i'anatullahi liman aradal afaf, pertolongan Allah orang yang senantiasa ingin menjaga kehormatan dan kesuciannya. Tadi Allah katakan, Nabi katakan, Allah berkewajiban melazimkan dirinya menolong orang yang senantiasa menjaga iffah, menjaga kehormatannya sehingga tidak terjatuh dalam perzinahan. Kemudian jamaah, iffah ini ada yang berkaitan dengan pertama menjaga kemaluan dari yang diharamkan, kemudian juga menjaga lisan dari merusak kehormatan orang lain, juga menjaga diri dari menzolimi orang lain. Ini ada beberapa di sini Pak pembagiannya ya. Ya. Nah ini jamaah. Taib, kemudian diantara syarat disebut iffah, nah ini Pak ya, disebutkan Ar-Raghib Al-Asfahani, dikit lagi Pak ya, mohon maaf. Alla yakuna ta'affufuhu anis syai'in intidharan li aktsari min. Tidak disebut iffah. Dia menjaga tidak meminta-minta tapi menunggu yang lebih banyak. Oh Pak, mau Pak, nanti aja Pak saya ini. Padahal maksudnya dia pengen yang lebih banyak. Itu enggak iffah namanya. Ya. Kemudian au li'annahu la yuwafiqu, atau tidak sepakat. Nah, ini tidak disebut juga iffah, orang yang menolak karena saya enggak mau kalau cuma segini. Ya kan ya. Pak ini ada sedikit uang pelicin Pak. Berapa? Wah enggak saya. Itu bukan iffah itu. Kenapa pengen yang banyak? Kenapa ya? Saya beberapa kali ngurus pesantren Pak. Aduh jamaah. Ya begitulah. Ada mulus Pak di Indonesia ya. Ya. Ini siaran langsung ya. Wah berat ya, jangan. Iya ya. Enggak boleh kita menyebut. Kemudian au li jumudi syahwatihi, atau karena dia mengekang syahwatnya, dia mengebiri diri, itu tidak disebut iffah. Ya, itu disebut iffah.
Ya, kemudian au listisyari khawfi min akibatihi, atau karena menampakkan ketakutan terhadap akibatnya. Ini bukan juga iffah. Oh, takut dipenjara, takut ditangkap KPK. Nah, ini bukan iffah. Ada CCTV. Nah, itu bukan iffah. Iya kan? Mau berzina, ada CCTV, enggak jadi, enggak jangan. Ah, ini enggak boleh. Ya, kemudian au li'annahu mamnu'un min tanawulihi, atau terhalang dari memperolehnya, karena satu itu tidak termasuk tidak iffah. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, apa asas pokok dari iffah ini? Ya, di sini jamaah dimulai dari kata beliau di sini dimulai dari menjaga pandangan. Di situ Pak sebetulnya pandangan ini Pak, kathratun nazar, fudulun nazar, terlalu banyak melihat, ini yang menjadi pangkal pokok iffah. Ya, atau pokok keterjatuhan kita dari ini. Nah, ini berat Pak, karena sekarang tiap hari kita melihat ini handphone Pak, medsos Pak, bapak-bapak saya kira punya akun semua Pak ya, mulai dari Facebook, macam-macam Pak, Instagram, TikTok, semua ada. Dan kita lihat ya ibu-ibu joget-joget, ya nggak Pak? Ya, macam-macam. Jilbabnya jilbab tapi joget-joget, keluar-keluar lidah, waduh ya kan? Komen di bawahnya, aduh masya Allah cantik banget ukhti, waduh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, taib. Kemudian menjaga lisan, ya. Ini semua kalau kita perhatikan ya. Kemudian jamaah, bentuk iffah pertama, al-iffatu amma fi aidin nas, iffah dari apa yang ada di tangan manusia. Kata Nabi, may yakful li an la yas'alan nas syai'an wa atakaffalul jannah, siapa yang menjamin tidak meminta-minta, aku akan jamin surga baginya. Nah, Hakim bin Hizam Pak, seorang sahabat dulu kaya raya masuk Islam. Nabi pernah kasih, terus minta lagi dikasih sampai 3 kali. Apa kata Nabi SAW? Ya Hizam, dunia itu seperti seger dan manis, khulwatun khadira. Siapa yang memperolehnya dengan qanaah, Allah berkahi. Tapi siapa yang mendapatkannya dengan serakah, Allah akan cabut keberkahannya. Lihat Hakim bin Hizam. Lalu apa kata Hakim? Ya Rabb, ya Rasulullah, aku bersumpah saya tidak akan meminta-minta lagi setelah ini. Nabi meninggal, zaman Abu Bakar ada pembagian rampasan perang. Dipanggil Hakim bin Hizam, dia bilang saya enggak mau. Di zaman Umar juga begitu, sampai Umar bersaksi, manusia saksikan, saya ingin ngasih bagiannya Hakim bin Hizam, tapi dia bersumpah setelah Nabi meninggal, setelah itu dia tidak pernah lagi meminta-minta kepada manusia. Itu Hakim bin Hizam. Setelah Nabi mengatakan, menasihati dia, ya tidak akan pernah puas wahai Hakim, sudah. Siapa yang memperoleh dunia dengan qanaah diberkahi Pak, tapi dengan hawa nafsu, serakah, dia tidak ambisius, tidak ada berkahnya sama sekali. Sejak saat itu Hakim mengatakan, aku tidak akan pernah meminta-minta lagi. Ya, sama terutama ini Pak ya, jangan sama sekali kalau lihat orang sedikit kaya dideketi, waduh. Nah, ini berharap apa? Berharap ditraktir, berharap enggak boleh. Kemudian juga al-iffatu amma harramallah, iffah dari apa-apa yang diharamkan Allah Pak, muharramat. Dan pintu keharaman itu kata Nabi hanya ditutupi dengan tirai yang bisa dibuka, suturun murkhat, itu perumpamaan Pak. Pintu-pintu dosa itu kata Nabi hanya ditutup tirai Pak. Kalau kita buka kita akan mudah masuk. Sekarang judi online Pak, ada lagi nih kemarin tuh mau cerai gara-gara apa? Suaminya dipecat. Kenapa? Kecanduan judol suaminya Pak. Allah. Ada di HP. Orang dulu main judi Pak harus keluar daerah. Ke Makau, kemana lagi? Pak Heru. Ya, kok Pak Heru? Oh ya, sekarang Pak, orang di kamar bisa main judi. Judol Pak ya, judi online. Omsetnya triliunan katanya Pak. Itu bisa bangun pesantren berapa itu Pak? Jadi Pak, dulu orang main judi Pak, takut-takut kemana. Sekarang tenang, orang di rumah main judi. Slot ini, slot itu. Allahul musta'an. Nah, jaga Pak. Semakin berat Pak menjaga agama hari ini Pak. Istiqomah itu berat. Berjalan, menempuh, tegar di atas jalan istiqomah ini berat sekali. Kemudian juga kafun
al-lisan anil a'rad, menjaga lisan dari merusak kehormatan orang. Sekarang ini Pak, sekarang ini zaman medsos Pak. Ya, ada viral dikit nimbrung, viral dikit nimbrung, komen di situ. Ternyata jamaah salah. Itu namanya begitu. Dulu waktu saya haji ada viral seorang satpam memukuli anjing. Wah, terlanjur di viral. Oh, ini satpam apa ini? Ternyata baru ketahuan ada adegan sebelumnya. Itu anjing sempat ingin memakan kucing. Nah, akhirnya diberi peringatan kamu. Nah, itu. Malah dipuji-pujinya. Nah, sudah terlanjur kita maki-maki satpamnya, terus gimana kalau mau minta maaf sama satpamnya, gimana caranya Pak? Anda Ustadz dikabarkan nikah poligami yang ketiga kalinya. Wah, itu netizen, wah, emak-emak barbar semua tuh Pak. Ustadz apa ini? Sekarang ternyata tidak betul. Terus mau minta maaf sama Ustadznya gimana caranya? Di hari kiamat pahala kita akan diambil semua. Nah, ini jamaah berat sekarang Pak. Dulu orang mau gibah nunggu sebulan sekali arisan. Ya. Nah, sekarang mau gibah di online bisa orang gibah ya. Allahul musta'an. Baik, apa penghalang kita ifa? Wasailul a'lam, banyaknya medsos. Nah ini Pak, ini Pak, hati-hati Pak. Makanya Pak, kita ini semakin tua kurangi medsos. Yang kira-kira grup-grup WhatsApp yang sudah tidak, ini udahlah ya Pak ya. Isinya cuma ngomongin ini, ngomongin itu udah. Kemudian al-ikhtilat wal khalwat, banyaknya orang ikhtilat, bercampur baur. Terus banyak khalwat-khalwat. Aduh ini. Ya. Nah, ini orang bermuda-muda dalam bercampur baur Pak sekarang. Apa-apa bercampur baur, apa-apa bercampur baur. Hatta pengajian kita lihat ada pengajian campur baur orang, laki-laki katanya sih suami istri, tapi campur baur. Gimana coba? Kemudian juga Pak, tabarrujin nisa. Nah, ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu ada nggak sih Pak? Iya, Bu. Ya, nggak usah. Ya ini kadang-kadang eyeshadow-nya ini 4 lapis, tipisnya 7 lapis. Ya ini berat Pak. Kata Allah Azza Jalla, wa qarna fi buyutikunna. Wanita, tetap tinggal di rumahmu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Wanita itu kalau mau keluar rumah Pak, setan itu mengintip gini. Wah, istasyrafah syaitan. Istisyraf itu maksudnya begini. Nah, itu perempuan kalau mau keluar rumah, saking besarnya fitnah perempuan Pak, setan menjadikannya mangsa. Ada perempuan mau keluar nih. Ya, gitu. Kemudian istima'ul aghani wal ma'azib. Nah, nyanyian dan musik Pak. Ini juga Pak. Aduh, ya konser-konser musik. Kemarin ada yang viral juga tuh Pak. Ada konser musik, petugas kebersihannya Pak nemu banyak kondom Pak. Isinya banyak sperma. Ini konser musik tuh. Di Jakarta apa di Ancol kemarin itu. Itu kalau selesai malam tahun baru Pak, bertebaran kondom katanya. Ya gimana? Ini musik yang masih dihalal ya. 4 mazhab mengharamkan, keras sekali Pak mengharamkannya. Kan ada bagus-bagusnya Pak. Dulu saya penyuka musik, Ebit GAD dulu. Kok sebut nama jadinya. Itu saya hafal semua Pak. Lama Pak saya baru meninggalkan betul itu Pak. Tahu hukumnya tapi kok kayaknya kok bisa haram yang enak-enak begini sih, ya kan ya? Tapi setelah kita lama-lama ya udahlah, Bismillah. Ya alhamdulillah tidak ini banget. Itu musik itu khamarnya jiwa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Narkoba khamarnya badan. Nah musik itu khamarnya hati. Orang Pak kalau dengar musik Pak, itu ada teman yang pernah tinggal di Mesir tahun 70-an Pak. Itu ada penyanyi terkenal namanya Ummu Kulsum. Ya, pernah dengar Pak ya, Ummu Kulsum. Nah itu katanya orang Mesir tergila-gila banget sama Ummu Kulsum. Jadi dia penjual, kalau dia dengerin Ummu Kulsum, ada orang mau beli disuruh pergi. Roh, lagi dengerin dulu nih Ummu Kulsum katanya. Saking mabuk kepayan dengan musik Pak. Kita mau belanja ini, diusir penjualnya. Kenapa? Dia lagi denger Ummu Kulsum katanya. Itu penyanyi terkenal dulu itu ya. Ada yang, ini ada bapak-bapak yang cerita pernah 10 tahun tinggal di Mesir. Aduh, itu orang tahun 70-an Ustaz, gila-gila sama Ummu Kulsum. Sampai kita mau belanja, kalau dengar musik kita diusir. Karena mau dikuasai ini, bahaya Pak. Apalagi musik-musik ini Pak, dekat dengan klinik. Dekat dengan, saya pernah membawa artis Pak umroh. Dia bilang Ustaz, semua artis punya klinik. Loh gimana kok bisa? Ya ini ada dukunnya supaya itu. Dekat dengan zina. Dekat dengan kezoliman, tawuran, dangdutan, tawuran Pak ya. Enggak ada bagus-bagusnya sama sekali.
Ya, tapi kalau kita bilang haram banyak yang marah. Ya. Ada susah yang dinasihati itu penggemar rokok, penggemar musik, sama pendukung pilpres. Kalau sudah pendukung pilpres berat untuk dinasihati ya. Pak, rokok haram. Oh, bisa kita iya, apalagi musik haram ya. Sama orang yang sedang jatuh cinta itu susah dinasihati ya. Taib jamaah, terakhir banget Pak. Gimana solusinya? Pertama, takwa kepada Allah baik dalam sendiri maupun nampak. Ittaqillah haitsu ma kun. Terutama ketika kita sendirian Pak, hati-hati Pak. Kita lagi pegang HP sendiri tengah malam Pak. Aduh, berat banget. Ya. Justru itulah Pak, ketika kita bertakwa kepada sendiri itu yang paling top. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bertakwa kepada Allah ketika dia sendirian. Kemudian ayyadu Allah bi ayyasrifa anhu su'al fahsya. Hendaklah berdoa kepada Allah ya agar kita lihat Nabi Yusuf mengatakan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jin. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti ajakan mereka. Nabi Yusuf satu-satu datang perempuan Pak. Ayo Yusuf, wanita yang berkumpul tadi Pak, satu-satu menggoda Yusuf, tidak ada mempan. Dia bilang ya Rabb, ya, kalau bukan karena engkau memalingkan aku dari godaan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku menjadi orang yang jahil. Lihat, kalau bukan karena engkau. Makanya di antara doanya Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Aku berlindung ya dari ya kemungkaran-kemungkaran ya. Minta kepada Allah Pak agar kita terlindung dari ini. Kemudian juga Pak, tansyiatul abna ala tarbiyatil islamiyah. Mendidik anak-anak kita dalam pendidikan Islam. Ini penting sekali Pak. Apalagi berat sekarang Pak ya. Di pesantren juga Pak, aduh kadang-kadang ada inilah itulah. Ya apalagi di luar pesantren Pak. Kemudian az-zawaj, menikah nih Pak. Menikah al-mubakir, menikah dengan cepat. Aqwal wasail al-mu'ina lil abab. Wasilah yang paling kuat Pak, menikah. Ya. Sayangnya ya sosial kita belum begitu mendukung ada orang menikah ya terlalu ini. Kemudian Pak, sadul dzara'i allati tuaddi ilal fasad, menutup pintu celah-celah. Seperti apa Pak? Tidak bermudah-mudah berkhalwat. Seperti telepon-teleponan Pak. Sampai ada ikhwan tadi itu Pak, karena dia duda telepon sampai 3 jam. Saya bilang itu bukan ta'aruf lagi kalau begitu. Ya sekenanya aja ya harus ada mahram, berkhalwat ya. Termasuk juga Pak bermudah-mudah dengan ipar. Ada judul film ya, itu hadis Nabi, alhammu al-mut. Kata Nabi, iyyakum wad-dukhuli ilan nisa. Jauhi kalian masuk ke tempat-tempat berkumpulnya perempuan. Nabi mengatakan ipar itu adalah kematian. Ya itu makanya ada filmnya toh. Ya itu bukti nyata Pak. Banyak ya adiknya istri mengambil suami kakaknya. Ya karena terlalu muda-muda di rumah. Dia buka jilbabnya. Padahal dia pakai celana pendek. Akhirnya Pak dia goda suaminya. Akhirnya banyak kejadian kayak gitu. Ya, kemudian ada mutabarruj Pak. Ya, jangan terlalu banyak berhias ya. Nah, kemudian juga Pak di sini ghaddul basar, menjaga pandangan, penting betul Pak. Kemudian at-tafriq fil madaji' juga disebutkan sejak kecil anak-anak sudah dipisahkan ranjangnya untuk membedakan mereka bahwa ini laki-laki, ini perempuan. Taib jamaah, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iffah ini banyak sekali Pak ya. Tadi Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW orang yang paling iffah Pak. Pernah melihat ada Husain memakan kurma Pak. Lalu mengatakan kih, keluarin. Kata kenapa? Saya khawatir itu harta sedekah. Kan Nabi dilarang memakan harta sedekah dan keluarganya Pak ya. Nabi pernah melewati satu jalan ada kurma. Lalu beliau mengatakan kalau bukan khawatir ini sedekah aku akan memakannya. Ya, ini lihat bentuk iffahnya Rasulullah SAW. Contoh iffah yang paling fenomenal adalah apa? Nabi Yusuf yang sering kita dengar kisah-kisahnya. Juga ada seorang Jurej ya, hamba Allah di zaman Bani Israel digoda oleh perempuan, pelacur, dia tidak tergoda. Ya, taib jemaah, ini yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Jika ada orang hutang ke kita dan nyicil dan tidak melunasi utangnya kita dan sudah diingatkan sampai bertahun-tahun, sebaiknya kita bagaimana Pak Ustaz? Ya, pertama, hak kita itu boleh kita tuntut Pak.
Bahkan kita menggunakan aparat yang berwajib boleh, itu hak kita. Kita punya uang dipinjam orang, itu hak kita ada di sana dan boleh kita perjuangkan hak kita, Pak. Dengan cara apapun, bukan cara apapun, dengan cara yang ya lapor, kalau dulu lapor ke qadhi yang memaksa dia untuk mengembalikan utang kita. Karena itu jamaah, dalam masalah utang, Pak, boleh kita mengambil jaminan. Namanya rahan, Pak. Iya, atau ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu panjang sekali itu. Falyaktub, hendak menulis, atau ada saksi, atau ada jaminan utang, dan itu boleh, Pak. Dan yang terjadi banyak begini, Pak. Saya termasuk, Pak, kalau minjamin orang utang udahlah gak enak rasanya kalau kita ada, apalagi orang sudah ngaji ikhwan, aduh gak enak. Ternyata belakangan, Pak, ini salah. Harus. Ya. Nah, supaya ada, Pak, nah, biasanya, Pak, kapan ya saya punya utang? Ah, nggak segitu kali. Ya, akhirnya, dan ini hak kita, boleh, Pak, tidak aib, Pak. Nah, cuma memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh kita memudahkan. Dulu di zaman ada hadis Nabi SAW, ada orang yang apa ya, saya lupa, tapi dia banyak dosanya ya, nah, tapi ada kebaikannya. Disebutkan di hari kiamat ya, saya agak dia apa? Kalau dia meminjamkan orang utang, setiap ada orang sulit dia putihkan, dia bebaskan utangnya. Kata Allah, aku ampuni dosamu. Aku yang paling berhak melakukan itu, aku ampuni dosamu. Masya Allah, Pak. Nah, makanya, Pak, ibadah meminjamkan uang orang kesulitan itu besar, Pak. Ya, ya disebutkan dalam hadis, Pak ya, man yassara mu'assiran, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Pak, Allah akan mudahkan kesulitannya di hari kiamat. Man naffasa kurbatan min kurabid dunya naffasallahu min kurbatil akhirah. Oh, kama qala. Siapa yang menghilangkan kesulitan orang di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya. Boleh, Pak. Jadi kalau ternyata sudah ditagih, diingatkan, lalu ibu atau bapak memiliki kelapangan harta, sudahlah, Pak, diniatkan sedekah, diputihkan. Dan ini ya, jangankan, Pak, mengutangkan saja, Pak, dan orang itu bayar, Pak. Tadi hadis Nabi, setengahnya dianggap sedekah. Itu kalau dia kembali lagi, Pak. Lalu bagaimana? Lalu kemudian juga Allah menyuruh kita untuk mengasih tempo. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, kalau dia sulit, hendaklah dia menunda sampai, Pak, jatuh tempo hari ini ya, Pak, saya belum sanggup. Enggak apa-apa, 1 bulan lagi ya. Itu ibadah, Pak. Selama 1 bulan itu, Pak, pahala sedekah kita mengalir lagi. Lalu bagaimana kalau dia memutihkannya? Tapi jangan juga bermudah-mudah. Ada orang kayak gini, Pak, utang sana sini. Saya pernah ketemu, Pak, ada orang kayak gitu. Supaya saya tanya, saya juga di WA Ustadz minta uang juga. Semuanya orang mengeksploitasi kesulitan ekonominya. Hanya ini. Akhirnya, Pak, ya dari 20 orang yang di WA mungkin ada 1-2 yang nyangkutnya. Kayak gitu. Ada orang yang tidak boleh juga, harus kita ini. Kemudian juga, jadi ibu ada 2 pilihan, memintanya, ya, bahkan dengan cara ya mengambil jalur hukum, ini tidak ada masalah. Nah, teman di jalur hukum, Pak, ya harus ada bukti di atas ya kertas, ya siapa saksinya, mana ini ya. Nah, ini yang agak beratnya di situ. Ya, tapi kalau ibu tidak memaafkannya, dan nanti di hari kiamat kata Nabi, la tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah, kalian akan mengambil atau mengembalikan hak orang-orang yang kau tidak berikan haknya di dunia di hari kiamat nanti. Ya, kalau misalnya yang punya utang ini tetap tidak redha, ya sudah, di hari kiamat nanti ibu akan mendapatkan ya balasan berupa pahala orang itu akan dikasih ke kita. Makanya jamaah, utang itu berat sekali. Nabi berlindung dari utang sering sekali. Sampai istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami. Maghram itu utang. Kata Nabi, gimana saya tidak berlindung? Kalau orang sudah punya utang, biasanya suka bohong dan tidak pernah amanah. Kalau besok ya ini. Kemudian juga jika kita menolak halus setiap permintaan tetangga yang minta itu berkelanjutan, apakah saya salah? Tidak salah, ya, tidak salah. Namun kalau kita sanggup, ya maaf, tidak salah, Pak. Ada orang kerjanya hanya, dan ini menzolimi dia, supaya dia harusnya dia bekerja. Makanya kalau saya sih ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi 2-3 kali ya kasih pelajaran supaya dia bisa bekerja. Ya.
Jemaah begini ya, gimana sebetulnya Pak, kesulitan ekonomi itu sebetulnya Pak gimana? Pertama Pak, kita dianjurkan bekerja. Kalau tidak bisa bekerja Pak, nah siapa yang pertama kali menanggung? Kerabat Pak sebetulnya. Karib, kerabat. Cuman sekarang ini Pak, guyupnya kerabat itu udah mulai hilang Pak. Nah jadi kita itu kerabat Pak, kalau ada ponakan, ada apa, ada sepupu, kesulitan, ini kerabat dulu nih. Ya, itu yang harus wadzawil, makanya perintah dulu kan Pak gitu. Dan wadzawil kurba dan kerabat Pak, itu dulu. Perhatikan kerabatmu. Makanya sedekah itu kata Nabi kalau kepada kerabat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala ya menyambung kebaikan. Nah, baru setelah itu kaum muslimin yang biasanya dengan ambil zakat. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.